Doa plus nasar itu hasilnya mujizat, dahsyat sekali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, seperti contohnya Hana. Hana itu adalah perempuan mandul. Dia ditertawakan orang, dia dihina orang karena dia seorang mandul. Satu hari Hana datang pada Tuhan. Dia berdoa dengan sedih sekali. Dia katakan, Tuhan, sekiranya Tuhan kasih saya seorang anak. Apabila Tuhan kasih saya, Tuhan izinkan kasih saya seorang anak, maka anak itu ketika lahir akan kupersembahkan untuk Tuhan. Saudara-saudara, kalau orang berpikir secara logika, ngapain Hana berdoa demikian? Ngapain dia minta sama Tuhan seorang anak? Dan setelah kalau Tuhan kasih dia anak itu, maka anak itu akan dia persembahkan untuk Tuhan. Tetapi saudara dengar baik-baik, itu logika bilang itu gak benar. Tetapi yang Hana lakukan itu adalah benar. Setahun kemudian, doa dan nasar Hana itu Tuhan jawab. Ternyata Hana melahirkan seorang anak laki-laki, namanya Samuel. Senang dong, tadi seorang mandul punya anak laki-laki lagi namanya Samuel. Tapi Hana gak lupa dengan nasarnya. Setelah anak Samuel itu sudah lahir, lalu dia bawa Samuel itu kepada rumah Tuhan. Dia bawa kepada Tuhan, dia persembahkan. Tuhan, karena aku berdoa dan bernasar, maka kau berikan aku Samuel. Sekarang anak ini karena aku janji aku persembahkan kepada engkau, maka oleh Hana Samuel dipersembahkan kepada Tuhan. Terserah Tuhan mau diapain, mau jadi apa, Samuel dia persembahkan. Jadi yang Hana lakukan, pertama dia bernasar dan berdoa, minta seorang anak karena dia orang mandul. Lalu dia bernasar, kalau dia diberi anak, dia akan persembahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan jawab, setahun kemudian dia punya anak. Dan anak itu pun dia bawa di hadapan Tuhan dan dia persembahkan. Terserah Tuhan mau dia apa-apain. Saudara, Hana sudah lakukan bagian dia. Maka giliran Tuhan yang lakukan bagian Tuhan. Ternyata karena Hana menepati nasarnya, karena dia persembahkan anaknya Samuel kepada Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan mengurapi, Tuhan menyertai Samuel, Tuhan mengurapi dia jadikan Samuel seorang nabi. Seorang nabi yang bisa membuat nobatkan Daud boleh menjadi raja. Seorang nabi yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Pertanyaannya, apakah Hana tetap menjadi ibunya Samuel? Ya tetap dong. Samuel tetap anaknya Hana. Bahkan bukannya tetap jadi anaknya Hana, Samuel dipakai Tuhan, disertai Tuhan, menjadi seorang nabi dan membuat orang-orang tahu karena Samuel boleh ada karena Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, doa plus nasar hasilnya dahsyat, mujizat. Bapak Ibu sekalian, saya pernah mengalami satu hari saya stres banget. Dan ketika saya stres banget itu, kenapa? Karena saya punya hutang di 8 bank dan semua aset saya tergadai di bank. Kalau bank itu tagih saya karena saya kredit macet, maka seluruh harta saya, rumah saya, mobil saya nggak punya rumah, nggak punya perhiasan, nggak punya mobil, nggak punya apapun, cuma ada selembar baju, tidur di pinggir jalan, itu pun nggak lunas. Bukan hanya itu, saya punya hutang dengan keluarga, dengan ipar-ipar saya, dengan keluarga, dengan teman-teman saya, itu nggak terbayar karena nggak punya jaminan. Saudara-saudara, saya benar-benar stres banget. Tapi saya nggak mau nangis di hadapan suami saya. Kalau saya nangis di hadapan anak saya, di hadapan suami saya, nanti dia ikut-ikut stres. Saya terima surat dari bank mau nyita, surat ini.
saya bawa setir mobil, saya pergi ke jalan yang sempit. Saya nangis di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, aku salah. Semua ini boleh terjadi bukan karena orang lain, karena aku yang salah. Karena itu Tuhan, ampuni aku, ampuni segala kesalahanku, dan aku, Tuhan, serahkan hal ini kepada Tuhan. Apabila Tuhan izinkan aku habis, aku bangkrut, aku disita orang, tidak punya usaha lagi, aku tidak punya rumah, nggak punya mobil, nggak punya apapun, aku dan suami dan anak cucuku tinggal di pinggir jalan. Kalau itu Tuhan izinkan, aku akan terima, karena aku yang salah. Tapi Tuhan, boleh nggak aku minta, kalau Tuhan izinkan, kalau Tuhan boleh kasih aku satu kali lagi kesempatan, Tuhan pulihkan aku. Tidak menjadi yang muluk-muluk, Tuhan buat aku bisa bayar hutang-hutangku, aku tidak berhutang lagi. Tuhan bisa berikan aku satu rumah, walaupun rumah yang sederhana tidak apa-apa. Aku dan keluargaku tidak kepanasan, tidak tidur di pinggir jalan. Kalau Tuhan pulihkan aku, kalau Tuhan kasih kesempatan itu, maka aku janji Tuhan, seluruh milikku adalah milikku Tuhan. Apapun yang aku miliki, tidak satu pun jadi milikku Tuhan. Aku janji, aku bernasar. Orang bernasar, dia janji dengan Tuhan, tidak dengan manusia. Beda. Dan karena aku bernasar, singkat cerita, Tuhan pulihkan aku. Dengan caranya Tuhan, 8 bank aku lunas semuanya. Tidak ada tunggakan. Tuhan kirimkan orang-orang yang beli asetku. Dan setiap aku utang di bank, jaminan aku misalnya ada 5, aku jual 1, aku jual 2, lunas. Tuhan kirimkan orang-orang yang beli asetku semuanya, sehingga utangku dengan bank lunas, utangku dengan teman-temanku lunas, utangku dengan keluarga lunas, dan aku tidak berhutang sekali. Ketika aku tidak punya hutang semuanya, saudara, aku tahu, aku janji dengan Tuhan, segala milikku yang ada adalah milik Tuhan. Maka dari itu, apapun yang Tuhan mau aku kerjakan, aku selalu bilang siap. Aku tidak pernah bilang nanti Tuhan atau tidak Tuhan. Dan maka dari itu, aku tahu apapun yang milikku Tuhan, aku tidak pernah merasakan itu milikku. Setiap saat Tuhan suruh aku lakukan apapun, aku lakukan. Yang luar biasa, milikku yang paling berharga, ada anakku, ada menantuku, ada cucuku, ada cucu menantuku, dan ada buyutku. Itu milikku. Dan semuanya Tuhan ambil, Tuhan pakai milikku untuk menjadi hamba-hambanya, hamba-hamba Tuhan. Maka aku boleh melayani Tuhan bersama dengan suami, bersama dengan anak, bersama dengan menantu, bersama dengan cucu, bersama dengan cucu menantu, bahkan bersama dengan buyutku. Inilah yang luar biasa. Ingat, jangan bernasar apabila engkau tidak bisa membayarnya. Tetapi apabila engkau bernasar, engkau harus menepatinya. Kalau tidak, Tuhan akan menuntutnya daripadamu. Sudah dengarkan video ini? Sudah dengarkan kesaksiannya? Maka dari itu, saran saya, jangan pernah bernasar kalau engkau tidak menepatinya. Bernasarlah apabila engkau mau menepatinya, yang mau melakukannya, apapun yang diajarkannya. Maka bersama dengan saya katakan amin.